Di video ini, saya mau ngebahas salah satu konsentrasi yang ada di ilmu komunikasi, yakni PR atau panjangnya Public Relation. Halo teman-teman, saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih mendalam tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan membuat teman-teman semua auto ngerti. Video-video yang saya buat ini bukan semata-mata untuk teman-teman yang sedang sekolah ilmu komunikasi aja, ngambil S1, S2, S3 atau akademi tentang ilmu komunikasi, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena selama kita hidup kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Teman-teman pasti sering dengar kan PR di sini, PR di situ, atau mungkin malah teman-teman denger dan nggak ngerti apa sih PR itu sebenarnya, kerjanya apa sih sebenarnya PR itu, atau mungkin teman-teman pas yang lagi sekolah PR kebingungan kalau ditanya sama calon mertua, kamu sekolah apa? Sekolah komunikasi, ngambil jurusan PR, nanti udah lulus jadi apa? Ting, bingung di kepala tuh, wondering aku jadi apa nantinya. Nah, biar nggak bingung, di sini saya mau coba ngejelasin definisi PR itu apa, kemudian kerjaan PR itu apa. Jadi nanti kalau teman-teman lagi sekolah bisa ngedalemin poin-poin yang harus dikuasai oleh seorang PR. Oke, kita sekarang mulai dari definisi PR itu sendiri. Ada buku dari Frank Jeffkin yang bilang bahwa PR adalah individu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun keluar, antara satu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Di sini kita jelasin dulu deh, PR adalah individu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana. Nah, dalam hal ini komunikasi yang terencana adalah segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh individu itu sendiri, apa yang ingin dia sampaikan ke publik tentang perusahaannya, apa yang ingin mereka sampaikan ke publik tentang visi misi perusahaannya. Nah, dalam hal ini segala sesuatunya itu harus terencana. Even though walaupun kenyataannya ada pula hal-hal yang di luar harapan PR itu sendiri. Ketika mereka terjun ke masyarakat, oh ternyata masyarakatnya A, B, C, tidak sejalan dengan yang mereka observe sebelumnya. Nah, dalam hal ini mereka harus melakukan improvisasi. Bagaimana caranya supaya tujuan-tujuan dari PR itu sendiri terlaksana. Kemudian poin yang kedua, ke dalam maupun keluar organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, di sini PR itu ada dua. Yang pertama PR internal dan yang kedua PR eksternal. Kalau PR internal itu sendiri fungsinya adalah untuk menjembatani antara karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut, tentunya sesama karyawan atau karyawan ke atasan atau atasan ke bawahan. Dalam hal ini kita kasih kata sederhana, PR itu ya jembatan. Nah, kemudian yang kedua tadi saya bilang bahwa ada PR yang namanya PR eksternal. PR eksternal dalam hal ini cakupannya luas banget. Kita bisa bilang tentu saja luas karena mereka berhubungan dengan masyarakat, mereka berhubungan dengan halayak. Fungsi PR yang selanjutnya adalah manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik. Tentu saja dalam hal ini mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Kalau misalnya teman-teman lihat banyak sekali PR-PR di media massa yang teman-teman nggak sadar bahwa sebetulnya mereka itu sedang menjalankan tugas mereka sebagai PR. Kayak misalnya yang teman-teman blek-blekan lihat itu program-program yang ada di televisi-televisi swasta yang berhubungan dengan CSR, itu tentu saja untuk membentuk citra perusahaan di masyarakat. Mau dibentuk citra yang seperti apa? Kayak misalnya program bla 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 peduli, bedah rumah misalnya, aku sebutin aja karena di situ kita bisa lihat bahwa mereka terus berusaha membangun image perusahaan yang peduli satu sama lain. Nah, selanjutnya ada fungsi PR secara umum. Kalau tadi kan kita lihat ada fungsi manajemen membangun dan mempertahankan hubungan antara perusahaan dengan halayak. Nah, dalam hal ini kita akan bahas fungsi
PR itu sendiri secara umum. Yang pertama, menunjang kegiatan manajemen dalam tujuan organisasi atau perusahaan. Tentu saja setiap organisasi, setiap perusahaan profit maupun non-profit, mereka memiliki visi misi yang dikomunikasikan secara internal dan tentu saja ingin dikomunikasikan secara eksternal supaya visi misi mereka bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik eksternal maupun internal. Dalam hal ini lagi-lagi tugas PR itu lumayan berat karena mereka harus bisa memanage konflik antara perusahaan dengan halayak, juga konflik yang berada di ruang lingkup internal, karena bukan nggak mungkin di dalam satu perusahaan itu antara satu individu dengan individu lain itu mereka memiliki latar belakang yang berbeda, tujuan yang berbeda, kemudian mereka juga punya preferensi yang berbeda, namun mereka harus bisa sama-sama bersatu untuk mewujudkan visi misi atau goals dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik terhadap organisasi itu sendiri. Jadi dua arah. Dia bukan cuman koar-koar, oh perusahaan aku tuh begini, perusahaan aku tuh begini, perusahaan aku tuh peduli dan lain sebagainya, tapi juga menjembatani apa yang diinginkan oleh halayak terhadap perusahaan itu sendiri. Yang terakhir, melayani publik dan menasehati pimpinan demi kepentingan umum. Dalam hal ini PR juga punya kerjaan yang lumayan rumit karena kebayang dong, publik itu keinginannya banyak banget. Kebayang nggak sih publik itu segmennya luas banget, dari yang umur sekian, dari segi umur aja udah macam-macam, dari segi pendidikan udah macam-macam, belum lagi kepentingan-kepentingan publik terhadap perusahaan. Dan itu tuh bener-bener harus didengar sama perusahaan itu sendiri. Hal ini bisa menjadi nasihat untuk pimpinan perusahaan. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, banyak banget paket-paket pulsa ya, pulsa malam, pulsa siang, pulsa sore, whatever it takes. Nah, itu tuh dari mana dapatnya? Itu mereka lempar ke publik, mereka observe publik pengen apa, publik butuh apa, yang akhirnya mereka jembatani kepada perusahaan dan muncullah paket-paket internet yang seperti itu. Gimana, udah pada ngerti kan? Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau pengen sharing tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan topik saya tadi, bisa isi komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti.